Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film sepasang suami istri yang membeli robot ART. Nggak usah pakai lama, langsung aja ke alur film. Kisah dimulai dengan Pak Sutri sedang melakukan pindahan. Si laki bernama James berkhayal kalau saja dia menjadi orang kaya, mungkin saja ia tak harus mengangkat kursi itu. Sedangkan sang istri bernama Sophie, dia kebalikannya dari James. Dia justru sangat bahagia dengan kehidupan sederhananya saat ini. Setelah semua barang sudah mereka pindahkan, Sophie ingin bermesraan dengan James. Namun baru pemanasan, mereka dikejutkan dengan suara telepon. James mendapat sebuah kabar kalau orang tua James meninggoy, dan James diberikan warisan rumah mewah dan perusahaan besar untuk dia kelola. James dan Sophie otomatis menjadi OKB. Awal-awal mereka shock dengan lingkungan yang berbeda. James yang sebelumnya pengangguran pun terlihat sangat panik saat akan pergi ke kantor. Sedangkan Sophie yang sudah terbiasa hidup sederhana, tak begitu nyaman dengan kondisi rumah yang setiap detik terus dilayani oleh ART. Sophie juga merasa tidak enak telah memperkerjakan orang untuk melayaninya. Tanpa sepengetahuan James, Sophie memecat semua ART-nya dan memberikan pesangon 2 tahun gaji sebagai upah terakhirnya. Sepulang dari kantor, James yang heran dengan keadaan rumah yang sepi menanyakan pada Sophie kemana orang-orang. Tanpa basa-basi, Sophie menjawab kalau ia sudah memecat semuanya. Sophie bilang kalau ia tidak membutuhkan mereka di rumah itu. Sophie ingin mereka bisa hidup bebas tanpa harus sibuk melayaninya setiap hari. James yang heran pun sempat marah dengan apa yang dilakukan istrinya. Namun kemarahan itu pun dapat direda setelah Sophie mengajak James untuk Kimboy. Setelah semua ART di rumah tidak ada, Sophie mulai kewalahan untuk mengurus rumah semegah itu sendirian. James yang sedang bekerja pun terus dibuat risih karena setiap detik istrinya terus menelpon. Bahkan, Sophie menelpon James hanya untuk menyuruhnya membetulkan mesin rumput yang rusak. James yang sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan ini semua pun berusaha membujuk istrinya agar mau mendatangkan lagi ART. Setelah perdebatan dan meminta saran sana sini, akhirnya keduanya sepakat mendatangkan sebuah robot untuk dijadikan ART baru. James awalnya ingin memilih robot wanita, namun istrinya takut kalau James akan jatuh cinta pada robot itu. James akhirnya mengalah dan mereka mengambil sebuah robot laki-laki bernama Henry. Keesokan harinya, Henry sudah mulai bekerja di tempat James. Awalnya Sophie tak merasa nyaman dengan kehadiran Henry, namun semakin hari perasaan itu semakin sirna. Apalagi, Henry selalu memperlakukan Sophie dengan sangat spesial. Sampai suatu hari, Sophie yang baru selesai mandi dikejutkan dengan keberadaan Henry di kamarnya. Sophie lalu menyuruh Henry untuk kembali ke asalnya. Malam harinya, Sophie cerita pada James kalau tingkah Henry sangat aneh. James selalu menenangkan Sophie. Setelah itu dia ingin meminta jatah pada Sophie, namun Sophie tak mau. James selalu mengajak Henry untuk main tenis untuk menghilangkan penatnya. Suatu hari Sophie meminta tolong pada Henry untuk memperbaiki sofa bututnya. Sophie kini mulai nyaman dengan Henry. Bahkan Sophie meminta Henry untuk mempelajari tentang perasaan manusia sesungguhnya. Dan James sendiri mengajak Henry untuk memperbaiki mobil tua di garasi. Ternyata rumah tangga Sophie dan James sedang tidak baik-baik saja. Sekarang James sangat sibuk dengan pekerjaannya, sampai-sampai ia tidak ada waktu untuk sang istri, meski hanya sekedar untuk kencan berdua saja. Suatu malam, Sophie dibangunkan dengan suara berisik. Sophie yang penasaran lantas mengecek sumber suara tersebut. Sophie mendapati Henry tanpa selai benang pun sedang meringkuk di halaman belakang. Sophie yang khawatir pun menanyakan keadaan Henry, dan Henry menjawab kalau dia baru saja mengalami sebuah mimpi layaknya seorang manusia. Saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba James datang memergoki mereka. James lantas membawa Henry masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Julian penjual robot datang untuk memeriksa Henry. Julian bilang kalau tidak ada yang salah pada Henry. Julian lalu meminta Sophie dan James untuk memperlakukan Henry seperti manusia biasa. Karena dengan hal itu, Henry akan mempunyai perasaan layaknya manusia pada umumnya. Setelah Julian pergi, Sophie dan James bertengkar. James menyalahkan Sophie yang terlalu memperlakukan Henry layaknya manusia. Merasa disudutkan dengan tuduhan James, Sophie pun tak terima. Dia pun marah. Malam itu, James yang baru pulang kerja berniat untuk meminta jatah pada istrinya. Namun sayang, Sophie yang masih ngambek tak memberikan jatah pada James. Tak lama, Sophie malah menghampiri Henry. Ia yang sudah mulai nyaman dengan sikap robotnya itu pun meminta Henry untuk memijit badannya. Terlihat Sophie mulai menikmati belayan Henry. Saat adu mekanik mulai panas, tiba-tiba Sophie dikagetkan dengan suara James yang memanggilnya. Ternyata Sophie hanya bermimpi saja. Pagi itu setelah James berangkat kerja, Sophie yang masih terbayang-bayang mimpinya mulai membuat sebuah rencana. Ia membuka pintu kamarnya, berharap Henry mendatanginya. Sophie lalu memulai aksinya dengan suara yang syahdu. Namun Henry cuma mengintip tak masuk ke kamar.
Sophie dan Henry kini semakin dekat. Sampai-sampai James mendatangi Julian dan mengadukan kelakuan Henry. Julian menjelaskan, apa yang robot kerjakan itu adalah apa yang majikan inginkan. Jadi kalau Henry berperilaku seperti itu pada Sophie, itu artinya Sophie tidak mendapatkan hal itu dari James. Saat di rumah, James memperingatkan Henry untuk tidak berinteraksi lagi dengan istrinya. Henry yang bingung lalu memberitahu Sophie tentang peringatan yang telah diberikan suaminya. Karena hal tersebut, James dan Sophie mulai bertengkar lagi. Suatu hari, James menelpon Sophie. Dia mengajak Sophie liburan untuk memperbaiki hubungan mereka yang mulai renggang. Namun Sophie masih tak yakin dengan James dan bilang akan membicarakannya setelah James pulang kantor. Setelah itu Sophie meminta Henry untuk memijatnya. Saat dipijat, Sophie mulai terbawa suasana. Lalu Henry bilang kalau dia mencintai Sophie. Bukannya senang, Sophie malah kaget dan langsung menyuruh Henry untuk pergi ke tempatnya untuk beristirahat. Saat James pulang, Sophie memberitahu James tentang apa yang baru saja Henry lakukan pada dirinya. Hal itu sontak membuat James marah, lalu melabrak Henry dan membogemnya. Tak cukup sampai di situ, James juga merusak chargernya dan berharap Henry tidak bisa bangkit lagi. Keesokan paginya, James yang akan berangkat kerja. Ia meminta pada Sophie untuk menunggu kedatangan Julian. Saat sedang menunggu, Sophie dikejutkan dengan keberadaan Henry yang ternyata masih bisa terbangun. Dia bertanya-tanya kenapa chargernya dirusak. Dan dia juga cerita kalau dia pernah menggantikan Sophie memberikan jatah pada James. Mendengar hal itu, Sophie bergegas menemui James untuk menanyakan cerita Henry. Tak lama, Julian datang ke rumah. Sophie lalu meminta Julian untuk menunggunya sampai dia balik. Julian masuk ke rumah dan memerintahkan Henry untuk pergi ke tempat tidurnya. Tetapi anehnya, Henry tidak mau menuruti apa yang Julian perintahkan. Dia juga menyadari bahwa Julian telah berbohong padanya selama ini. Balik ke James dan Sophie. Mereka yang sudah menyesali perbuatan masing-masing. Akhirnya mereka saling memaafkan. James dan Sophie lalu memutuskan balik ke rumah untuk melihat keadaan Henry. Sesampainya di rumah, mereka dikejutkan oleh Henry yang sedang melamun di halaman belakang. Henry yang sudah menyadari kalau selama ini ternyata seorang manusia, dia pun cerita kalau Julian adalah seorang penipu dan semua robot-robotnya adalah manusia. Mereka telah dicuci otak oleh Julian agar mereka yakin kalau mereka adalah robot bukan manusia. James dan Sophie lalu melaporkan perbuatan Julian pada agen FBI. Namun sayang, saat agen itu baru saja tiba di rumah, secara tiba-tiba Julian mengulti para polisi. Julian lalu mengarahkan ketapel itu ke arah James dan Sophie. Beruntung, Henry datang dan langsung membogem dan mengulti Julian. Setelah semuanya terbalaskan, ia pun memutuskan untuk lockout dari dunia. James dan Sophie menangis menyaksikan Henry berpulang. Di akhir film, diperlihatkan James dan Sophie sudah memiliki seorang bocil yang diberi nama Henry. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, jangan mudah percaya dengan marketing. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.